Alangkah beruntungnya malam ini kita mendapatkan insya Allah 2 jalur memudahkan kita untuk sampai kepada Allah. Amin ya Allah. Tadi malam juga peringatan Maulid Nabi di Giri, Gresik. Pas holnya Sunan Giri. Malam ini peringatan Maulid Nabi juga dibarengkan dengan holnya Habib Ali. Amin ya Allah. Dua-duanya kaitannya sangat dekat sekali. Erat sekali. Di balik kita memperingati Maulid Habibuna Muhammad SAW, tidak lain untuk menyadarkan diri kita, mengingatkan kita bahwa kita itu hidup di dunia alhamdulillah berada dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Di sini kita harus sadar apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang harus aku jalankan dalam umurku yang sekali ini? Apa yang harus aku lakukan untuk keselamatanku besok di akhirat? Ini mengingat Nabi, mengingat akhlaknya, mengingat kemuliaannya, mengingat kasih sayangnya, mengingat perjuangannya, mengingat amalannya, mengingat amalan makamnya yang sangat tinggi di sisi Allah. Ini al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Baca sejarahnya, lihat di sana, tidak ada satu sejarah yang sangat menggugat hati, menyenangkan hati, baik mengerti artinya ataupun tidak mengerti artinya. Merasa enak rasanya, ya Allah. Didengarnya bukan saja sekali 2 kali. La yumallu takraruhu bikathrati. Tidak akan merasa bosan-bosan dengan terus diungkap sejarah Nabi Muhammad. Sekarang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kemarin juga, di sana juga, di situ juga, besok juga kita tidak akan bosan-bosan. Justru insya Allah bitikrar, dengan diulang-ulang, yufidut ta'adir, akan membekas di hati kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lagi-lagi Maulid Nabi Muhammad, lagi-lagi sejarah Nabi Muhammad, lagi-lagi qasidah pujian terhadap Nabi Muhammad, lagi-lagi salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah akan membekas di hati kita, dan di hati kita ada Habibuna Muhammad. Di hati kita ada baginda Rasul. Sehingga hidup ini bukan hawa nafsu yang kita ikuti. Bukan orang-orang yang naudzubillah yang akan kita senangi. Habibuna Muhammad lah yang ada di hati kita. Rasulullah yang ada di hati kita. Dari mulai kita bangun dari tidur, bangun tidur, di situ sudah ada ajarannya Nabi Muhammad. Mau pakai sandal, sudah ada didikannya Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, sudah ada apa yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Keluar dari kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, bahkan pergi ke sana, melakukan ini dan itu. Ya Allah. Semua amalul yawm wal laylah, apa yang harus kita lakukan dalam 24 jam sudah ada dari Habibuna Muhammad. Sewaktu hati kita ada Nabi Muhammad, maka insya Allah
segala gerak-gerik kita adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dari bangun tidur sampai akan tidur. Dari bangun tidur sampai akan tidur. Dari bangun tidur sampai akan tidur. Terus kita lakukan. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah. Bahwa kita hidup di dunia. Bukan untuk A. Bukan untuk B. Bukan cari ini. Bukan cari itu. Bukan berbuat ini. Berbuat itu. Illa liya'budun. Hanya untuk menyembah kepada Allah. Ingat. Agar majelis ini bisa ada suatu perubahan buat diri kita. Amin ya Allah. Allah perintahkan kau hidup di dunia ini yang sekali ini hanya beberapa tahun ini untuk ibadah kepada Allah. Hanya untuk ibadah. Bukan cari yang lainnya. Apa yang Allah berikan kepadamu jadikanlah untuk persiapan besok di akhirat. Kau punya waktu, waktumu kau sibukkan untuk ibadah. Kau punya tenaga, tenagamu untuk ibadah. Kau punya duit, duitmu untuk ibadah. Kau punya kedudukan, kau punya ilmu, kau punya dakwah, kau punya hanya untuk ibadah. Illa hanya, kata Allah. Bagaimana menjalankannya? Satu kuncinya. Satu kuncinya. Kalau kita betul-betul mengenal Nabi Muhammad. Kalau kita betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau betul-betul di hatimu ada Habibuna Muhammad. Yang menyetir gerak-gerikmu adalah hatimu. Kemana kau pergi, kemana kau melakukan, apa saja yang kau katakan, hakikatnya keluar dari hatimu. Maka kalau di hatimu ada Nabi Muhammad, niscaya perkataanmu, perilakumu, langkahmu, semuanya mengikuti jejak Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini antara perintah Allah illa liya'budun dengan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Semuanya ingin selamat. Semuanya ingin surga Allah. Semuanya menginginkan husnul. Semuanya menginginkan kuburannya raudhah min riyadil. Semuanya menginginkan besok ditempatkan di surga Allah. Amin. Amin. Hanya saja banyak godaan, banyak kerayuan, banyak yang akan merusak kita. Sedang kita hidup di dunia ini banyak sekali tantangan. Kepenginnya surga, kepenginnya husnul khatimah, penginnya kuburannya menjadi taman surga, tapi godaannya banyak. Di sana ada syaitan, di sana ada iblis, di sana ada hawa nafsu, di sana ada dunia. Selamatkah kita atau tidak? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sedang diuji oleh Allah. Bagaimana agar kita selamat? Agar kita tetap istiqamah, agar kita tetap di garis-garis yang diridai oleh Allah, agar kita tetap di dalam agama Allah, hidup sebagai orang Islam dan menjalankan agama Islam dan meninggal sebagai orang Islam dan dibangkitkan besok bersama orang-orang Islam. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang didapati oleh mereka orang-orang saleh. Habib Ali bin Abdullah Al-Jadri sudah meninggal dunia. Sudah wafat. Dikenang kebaikannya. Apa kebaikannya? Kebaikannya sewaktu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ingin tahu itu orang baik atau tidak baik? Siapapun orangnya. Yang baik adalah yang mengikuti sunnah Habibuna Muhammad. Ini. Pelajari. Ingat. Agar kita selamat. Beliau Habib Ali sudah wafat. Sudah jelas kita tahu bahwa beliau sebagai orang baik. Betul? Betul? Sudah. Apa kata Rasulullah? Wajabat lahul jannah.
wajib ditempatkan di surga Allah. Kenapa? Antum syuhada Allah alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi. Ini sudah sebagaimana secara total. Tapi permasalahannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana nanti di akhirat? Betulkah aku tergolong hamba Allah yang soleh? Betulkah aku mendapatkan husnul khatimah? Betulkah aku akan meninggal membawa iman Islam? Betulkah kuburanku menjadi taman surga? Betulkah besok dibangkitkan bersama Rasulullah, diakui Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah? Atau sebaliknya, kelihatannya Islam tahu-tahu meninggal bukan lagi sebagai orang Islam. Kelihatannya umat Nabi Muhammad tahu-tahu bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Kelihatannya berharap syafaat Nabi, tahu-tahu besok tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini semua mengoreksi dirinya masing-masing. Setiap individu, setiap orang, karena pasti akan mengalami setiap kita, mau tidak mau. Rasulullah sudah meninggal, Habib Ali meninggal. Dulu hidup, kita sekarang hidup. Kita sekarang besok yang nggak jawab insya Allah lebih cepat, amin, amin. Sekarang hidup, besok betul, yakin. Oh, kemana saja ingatkan ini umat bahwa mereka akan meninggal. Ini pesan Nabi Muhammad. Mau pidato di depan presiden, katakan wahai presiden, kau juga pasti akan. Betul? Katakan kepada menteri bahwa kau juga pasti akan. Katakan kepada Kapolri kau pasti juga akan. Katakan kepada dai itu, katakan bahwa dia pasti akan. Betul? Kalau orang lain betul pasti. Kita pasti. Betul? Yang muda meninggal banyak apa tidak? Muda meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang mengajar. Yang kaya meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang betul? Ini. Yang duduk di atas nih, meninggal apa tidak? Apalagi yang duduk di ini, ya, yang tahu pasti lah, pasti. Ya. Yang punya istri satu juga pasti, apalagi, betul? Dia tahu semuanya. Kematian pasti datang, sudah beritanya datang dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah diberitakan oleh Allah pasti akan meninggal. Bahkan Nabi berpesan, udhkurul hadimil ladzat. Udhkuru, sebut-sebutlah. Kau ustaz, kau dai, kau guru, sebutkan. Kenapa? Rusaknya manusia, lupa akan kematian, akhirnya buta terhadap dunia. Sampai berani berbuat kesalahan, sampai berani berbuat kezaliman, sampai berani korupsi, sampai berani ini karena dia cinta buta terhadap dunia. Lupa kalau dirinya akan, betul? Padahal itu pas. Belakang nggak jawab tuh. Hati-hati kalau nggak jawab biasanya. Pasti. Betul? Yakin? Pasti? Teman kita yang lebih muda dari kita sudah meninggal, ada apa tidak? Keluarga kita yang di kuburan ada apa tidak? Kita pasti
Yo. Yo. Sudah siap? Sudah siap? Yakin apa tidak? Pasti? Sudah siap? Gimana? Kontradiksi. Katanya yakin, pasti, tapi belum. Gimana? Minggu depan siap? Minggu depan? Bulan depan sudah? Tahun depan mati semua, amin. Saya ngomong gini diulang-ulang biar terus masuk meresap ke kita. Aku punya waktu ini untuk apa sih? Aku punya duit untuk apa sih? Aku punya ilmu untuk apa sih? Untuk apa ini? Dunia sebentar. 50, 60, 70, 90, 100 kan? Tambah lagi. Pengen panjang umur? Pengen? Insyaallah saya doakan sampai 200 tahun. Ya, cucunya bilang sudah baunya bau. Ini tolong sadarkan diri kita, lubang kuburan itu akan kita tempati. Kuburan itu akan kita tempati seorang diri. Seorang kalau meninggal kira-kira duitnya ikut dikubur, mobilnya, rumahnya, anaknya atau kebalikannya suaminya, betul Bu? Dulu janjinya sehidup, giliran mati mau dikubur bareng. Ingat, yang menemani kita amal yang kita lakukan. Amal yang kita lakukan, dan itu yang akan menentukan nasibmu nanti. Ini misi raksasa Habibuna Muhammad. Ini perjuangan Nabi Muhammad. Ini yang selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad. Segalanya dihadapi oleh Nabi Muhammad. Mau dicaci biar, mau diancam biar, dilempari biar, mau dibunuh biar, tetap berdakwah Nabi Muhammad. Apa dakwah Nabi Muhammad? Agar kita mempersiapkan diri sebelum kita dipanggil oleh Allah. Waktunya hanya di dunia. Sudah berapa umurmu? Wallahu a'lam. Berapa batasmu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, al-mautu atin. Kematian pasti datang. Betul? Permasalahannya jangan mikir mati. Jangan takut mati. Takut nggak takut pasti? Takut nggak takut pasti? Yang dipikirkan itu sesudah. Apa nasibku? Duduk seorang diri, sholatku beres atau tidak? Quranku beres atau tidak? Tahajudku, sedekahku, zikirku, sholawatku beres atau tidak? Anak-anakku beres atau tidak? Maksiatku sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Sebelum dipertanggungjawabkan itu semua, koreksi sekarang, masih ada umur, masih ada waktu. Kau mau istighfar, silahkan. Kau mau tobat, silahkan. Kau akan kembali ke jalan Allah, silahkan. Kau mau beribadah, ibadah, silahkan. Masih ada waktu. Giliran Israel datang, mencabut nyawa kita. Sudah. Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini kita di dunia yang ada amal tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok yang ada hisab tanpa amal. Tolong, biar majelis ini membawakan satu faedah. Kita jangan hanya pandai-pandai memuji fulan, wali fulan, ini fulan. Betul, baik, benar. Dipikirkan bagaimana diri kita. Maulid Nabi Muhammad mengembalikan dan menyadarkan kita. Lihat misi Rasulullah. Bagaimana suksesnya Nabi Muhammad.
dalam mengkader umat Islam untuk menjadi betul-betul muslim, hidupnya selalu beribadah kepada Allah, hidupnya peduli terhadap agama Allah, hidupnya selalu saling solidaritas, ruhama'u bainahum, saling sayang menyayang. Itulah sifat daripada para sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah, tidak lain karena didikan Habibuna Muhammad. Tidak ada manusia hebat, mulia, agung di dunia setelah Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, yaitu sahabat-sahabatnya. Ujiannya bukan dalam sejarah saja. Pujiannya datang bukan saja dari Nabi Muhammad. Allah memuji hebatnya, agungnya, mulianya, kasih sayangnya, perjuangannya. Sejarah menceritakan. Quran menerangkan semacam ini, yang akhirnya divonis oleh Allah, di mana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu. Allah. Mau apa lagi setelah ini? Apalagi setelah ini? Sukses sudah. Sukses para sahabat dulu hidup, dulu capek, dulu berat, dulu ibadah terus, dulu jihad, dulu. Hanya beberapa tahun. Taibu qalil, wastarahu kathir. Bahkan selama-lamanya. Capek sebentar di dunia, susah sebentar di dunia, tapi setelah itu senang selama-lamanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita dapat melaksanakan semacam itu. Amin ya Allah. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Apa yang harus dilakukannya? Ya Allah, sahabat-sahabat betul, orang-orang soleh itu betul menjalankan ibadah. Wali itu sekian salawatnya, sekian tahajudnya, sekian zikirnya, sekian Qur'annya, betul. Kenapa kita tidak bisa semacam itu? Kenapa kita tidak bisa melakukan semacam itu? Ini pertanyaannya. Kalau dilihat dari sisi ilmu, insya Allah sedikit banyak kita juga sudah sering dengar dari Quran, dari hadis-hadis Nabi tentang amalan-amalan yang baik itu. Mereka mendengar, menjalankan. Kita mendengar, menjalankan apa tidak? Coba, adakan sedikit studi banding. Ini sering saya ingatkan. Tujuannya biar menyadarkan. Ya Allah, kenapa mereka kok senang zikir? Kita mau zikir. Senang sholawat, senang tahajud, senang apa? Ini belum sahabat, baru para wali. Apalagi sahabat. Soal ilmu, insya Allah. Contoh saja sudah. Baca Quran baik apa tidak? Baca Quran baik apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Betul? 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 Ya Allah, lihat mereka yang mengetahui bahwa baca Quran itu baik. Berapa setiap harinya? Kadang-kadang satu hari, satu kali khataman. Satu kali khataman. Satu minggu 7 kali, 1 bulan 30 kali, 1 tahun 360 kali khataman. Ada yang melakukan semacam itu. Ya Allah, kita juga tahu bahwa baca Quran baik, pahalanya besar. Hitungannya setiap huruf. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dapat 3 pahala. Bahkan setiap huruf dilipatkan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Besarnya pahala baca Quran. Betul? 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 Biasanya setiap hari berapa juz? Dia nggak ada jawaban. Baca Quran baik apa tidak? Betul?
Yakin? Setiap hari berapa juz? Bukan berapa khataman, bukan? Diam. Coba, gimana ini? Ini gimana ini? Ngeri loh. Kalau pagi biasanya Quran apa TV? Nggak jawab. Oh jawab malu. Quran apa TV? TV. Sudah saya yang jawab. Siang Quran apa TV? TV. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore Quran apa TV? Malam. Ya. Gimana kira-kira kalau meninggal besok? Masuk kuburan bawa apa? Bawa apa? Bawa TV. Bawa dah TV-nya sana. Banting sama malaikat. Katanya Quran pahalanya besar. Sahabat jalankan. Para wali jalankan. Saya tolong. Yang kita cari bagaimana solusinya. Zikir baik apa tidak? Zikir baik apa tidak? Betul? Betul? Setiap harinya? Ya. Salawat baik apa tidak? Betul? Pahalanya besar? Betul? Yakin? Setiap harinya? Coba bagaimana nanti? Ya Allah. Padahal kita besok akan ditimbang amalan kita. Amalan kita akan ditimbang apa tidak? Ditimbang. Kalau thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin, kehidupan yang bahagia. Surga kalau banyak ibadahnya. Pagi Quran, siang Quran, sore Quran, malam Quran. Ini pagi zikir, siang zikir, malam zikir, pagi salawat, siang salawat, malam salawat. Fakulat mawazihu, berat timbangannya, surga tempatmu. Amin. Amin. Kalau amin kencang. Nyatanya, coba, nyatanya gimana? Pagi TV, siang TV, malam TV. Quran tidak, zikir, salawat, betul? Banyak mana ngobrolnya sama salawatnya, Bu? Hah? Banyak mana ngobrolnya sama salawatnya? Aduh, apalagi kalau lihat sinetron atau lihat itu yang artis-artis apa itu namanya? Ya Allah, habis waktu. Ini. Pak, Mas, kantongnya isinya apa? Tasbih apa korek? Tasbih apa korek? Na'udzubillah. Kalau korek berarti buat apa? Salawat, zikir, korek disiapkan. Sudah keluar rumah balik lagi. Kenapa balik? Koreknya ketinggalan. Dari perhatiannya sama rokok. Betul? Giliran zikir, salawat, tasbih di depannya nggak mau dibawa. Barangkali nanti di jalan saya salawat, di mobil saya mau zikir, di ini umpul-umpul untuk akhirat. Nggak ada. Gimana coba? Gimana kalau nanti malam meninggal gimana kira-kira? Husnul khotimah apa tidak nih? Hah? Kira-kira di kuburan nanti gimana nih? Yang nyambut malaikat rahmah, yang penuh senyum atau malaikat adab? Besok kira-kira ditimbang gimana amalan kita? Coba tanyakan diri kita. Tanyakan diri kita, sedekah bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Tambah banyak sedekahnya, tambah banyak pahalanya, betul? 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 Yakin? Buktinya ada? Ada pengemis, Mas, Pak, minta Pak, bantu Pak. Bukan dompet, ada 100.000, 50.000, ada 2.000. Kira-kira yang disedekahkan yang 100.000 apa 50.000? Yang 100.000 apa 50.000?
Sepakat 2000. Ya Allah. Kalau ditanya sedekah baik-baik. Tambah banyak pahalanya. Ini nolak bala, segala macam keutamaannya disebutkan. Tapi prakteknya, faktanya. Ini Pak, tolong. Saya belum bicara soal maksiat. Ibadah saja ibadah. Ibadah. Yang sudah kita dengar, sudah hadir majelis taklim, sudah tahu. Sudah diterangkan oleh guru-guru kita. Faktanya tidak ada. Kenapa? Ini. Sering kita ini, maaf, kadang-kadang juga gurunya, ustadznya, kiainya, hanya mengandalkan ilmu. Akhirnya masuk ke sini. Hanya ininya nggak dipikir. Hatinya nggak dipikir. Kalau Nabi bukan sekedar fikir, hatinya juga. Hatinya ini manusia bergerak ini karena setir daripada hati. Hati ini diisi dengan apa? Al-hub, cinta. Kalau sekedar ilmu masih banyak yang meninggalkan, bahkan ditawar. Ini paling-paling kan sunnah itu. Nggak sholawat juga nggak dosa, nggak dzikir juga nggak dosa, nggak tahajud juga nggak dosa. Itu kan paling-paling betul? Keluarlah ilmunya bahwa itu sunnah, akhirnya ditawar. Saya capek kok, sudah besok aja lah sholawatnya. Saya baru datang, nggak usah tahajud malam ini. Saya lagi butuh itu. Sudah sedekahnya besok gampang saja. Ini. Amalan-amalan sunnah jauh lebih berat daripada amalan fardu. Amalan fardu kita sadar. Saya tinggalkan neraka. Salat zuhur saya tinggalkan neraka. Asar saya tinggalkan neraka. Saya tidak sholat fardu neraka. Tapi sunnah ini, bahkan sunnah itulah yang mengangkat derajat manusia. Tambah dekat kepada Allah, tambah naik derajatnya, tambah mulia, tambah sehingga menjadi kekasih Allah. Faktornya an-nawafil, yang sunnah-sunnah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah ini justru yang berat. Di sini perlu dorongan dari dalam. Perlu ada spirit dari dalam. Dari dalam hati kita. Apa itu ilmu? Belum. Masih bisa ditawar. Karena itu sunnah. Tapi giliran cinta, insya Allah. Kalau sudah ada di hati kita Habibuna Muhammad, di hati kita mengidolakan Nabi Muhammad, di hati kita rasa cinta dalam kepada Nabi Muhammad, selalu ingin salawat kepada Nabi Muhammad, selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad, bangun tidur ingat Nabi Muhammad, bagaimana doa yang dibaca sewaktu bangun tidur dari ajaran Nabi Muhammad, masuk kamar mandi ingat Nabi Muhammad, keluar ingat ajaran Nabi Muhammad, akan sholat ingat Nabi Muhammad, keluar dari rumah ingat terus Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad ada di hati kita. Aku tidak duduk, aku tidak pergi, aku tidak ini, kecuali semata-mata untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kapan itu terjadi? Kalau di hatimu ada Nabi Muhammad. Kapan itu Nabi Muhammad di hatimu? Kalau kau mencintai Nabi Muhammad. Kapan kau mencintai Nabi Muhammad? Kalau kau mengenal siapakah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para wali tidak jadi wali kecuali betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat begitu hebatnya cintanya kepada Nabi Muhammad. Ini hope. Sehingga Nabi menggandengkan antara cinta dan iman jadi satu. Berapa kali berbicara tentang cinta,
dibarengkan dengan iman. La yu'minu ahadukum. Silakan masuk Islam. Silakan dari orang mukmin. Ingat, tidak akan sempurna imannya. Iman asal iman. Begitu saja amalannya. Kecuali ingin sempurna, cintai aku lebih daripada hartamu. Cintai aku lebih daripada keluargamu. Cintai aku lebih daripada dirimu. Di situ akan sempurna iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong sadari akan hal ini. Krisis yang dialami umat sekarang ini bukan ilmu, maaf-maaf. Ya. Majlis taklim banyak, pesantren banyak, pengajian, guru-guru, dai-dai, betul? Betul? Alhamdulillah, pengajiannya banyak, ulamanya, dai-nya, ustadznya, kitab-kitab agama, betul? Betul? Kita bayangkan negara yang mayoritas umat Islam, ulamanya banyak, pesantren banyak, masjid taklim banyak, dakwah banyak, bangga, senang. Insya Allah negara kita kelihatan, ya Allah baiknya, ulamanya banyak, dai-nya banyak, majlis taklimnya. Betul? 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 Tapi kalau ditanya maksiatnya, koruptornya, malingnya, tempat naudzubillah min dzalik, botolnya, pacarannya. Gimana ini? Ini. Faktor ilmu tidak cukup. Al-hub, cinta ini harus ada. Lihat para sahabat dalam berjuang, dalam beribadah, dalam berinfak, sudah sering kita dengar. Kenapa faktornya? Sekedar ilmu? Tidak. Habibi Muhammad, Habibi Muhammad, Habibi Muhammad selalu ada di hatinya. Selalu ada di hatinya. Tadi kita dengarkan dari guru, gimana? Habib Ali mengatakan, sorga yang indah, sorga yang tidak dibayangkan bagaimana keindahannya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Manusia belum pernah melihatnya, belum pernah mendengarnya. Siapapun membayangkan sorga, sorga lebih indah daripadanya. Habib Ali mengatakan, aku tidak ingin itu semua. Sewaktu aku masuk sorga, aku ingin masuk sorga karena di situ ada Habibi Muhammad. Faktornya cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh mereka para waliullah. Itu yang dilakukan oleh mereka orang-orang soleh. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Pucat mukanya karena memikirkan apa? Dunia, karena ada ancaman, karena sakit, tidak memikirkan besok kalau aku meninggal, aku diampuni oleh Allah, lalu aku masuk surga. Terbayang apa nikmatnya surga, karena surgaku pasti bukan surganya Nabi Muhammad. Pucat mukanya. Terus kita bagaimana besok? Padahal pasti akan kita alami. Ya Allah, ini lihat sahabat-sahabat. Bilal bin Abi Rabah, seorang budak yang dimerdekakan menjadi muadzin, tukang azan di zamannya Rasulullah. Bagaimana kecintaannya kepada Nabi Muhammad? Meninggal Rasulullah, bilang nggak kuat hidup di Madinah. Tidak kuat. Bagaimana aku bisa hidup di Madinah? Aku duduk di masjid. Aku terbayang bahwa di situlah tempat duduknya Nabi Muhammad. Tapi mana sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal? Aku mau azan, aku tidak mampu azan. Karena aku setelah azan selalu menghadap kepada Nabi Muhammad. Aku akan pergi ke sana, ingat Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad. Aku nggak bisa hidup di Madinah. Pergi keluar dari Madinah. Dari sangat cintanya kepada Nabi Muhammad. Dari ingin duduknya terus bersama Nabi Muhammad. Lihat.
Ini didikan yang perlu kita tanamkan. Ini doktrin yang perlu kita ajarkan. Di pesantren, di majelis, di mana saja. Sosok Nabi Muhammad terapkan kepada anak didik kita. Yakinlah akan menjadi orang yang soleh. Lihat sahabat kita. Sampai berjalan beberapa tahun berada di Syam sana. Mimpi ketemu Rasulullah. Ya Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Kenapa ya Rasulullah? Sekian tahun kau tidak ziarah kepada aku. Terbangun sahabat Bilal. Dia teteskan air mata. Dan dia katakan kepada keluarganya, aku akan berangkat ke Madinah. Aku akan ziarah kepada Habibie Muhammad. Jauh, sekalipun jauh. Perlu bekal, punya bekal atau tidak punya bekal. Panas terik, biar aku akan berangkat. Berangkat Sayyidina Bilal ke Madinah. Ya Allah. Masuk Masjid Nabawi. Ziarah kepada Nabi Muhammad. Dengan basahnya tetesan air mata. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Terus menghadap ke Rasulullah. Sahabat-sahabat melihat Bilal bin Abi Rabah. Bilal datang. Sayyidina Abu Bakar langsung menghadapnya. Ya Bilal, lamanya kita tidak bertemu. Lalu keluarlah permintaan dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya Bilal, tolong hari ini kau azan. Azan. Sebagaimana dulu kau azan di zamannya Rasulullah. Kita akan mengenang zaman itu, waktu itu. Sahabat Bilal mengatakan, maafkan aku ya Khalifah. Aku tidak akan mampu untuk aku azan. Tidak mungkin aku bisa menjalankannya. Akan terbayang saat-saat cinta waktu itu. Saat-saat kesenangan waktu itu. Ditolaknya. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar. Mengatakan begitu juga. Ya Bilal, azannya. Kami ingin dengar azanmu mengenang masa Rasulullah. Maafkan aku ya Umar. Aku tidak mampu. Tidak bisa menjolak hatiku. Tak lama kemudian datang Sayyidina Hasan wa Husain. Syabab ahli jannah. Dua cucu Rasulullah datang. Bilal tahu bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dicintai oleh Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan dua anak muda ini pemimpin anak-anak muda ahli surga. InsyaAllah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin kita di surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Syabab ahli jannah. Ini berapa Nabi sebutkan keutamaannya. Bagaimana Nabi dekatnya dan mencintainya. Teringat oleh Sayyidina Bilal. Sehingga sewaktu datang Sayyidina Hasan dan Husain dan mengatakan, ya Bilal, azanlah. Sebagaimana kau dulu azan di zamannya Rasulullah. Bilal tidak dapat membantah. Ini cucu kesenangan Rasulullah. Ini cucu yang dulu pernah menaiki kuda-kudaan dengan Rasulullah. Rasulullah jadikan kudanya dan Sayyidina Hasan naik. Sayyidina Anas mengatakan, ya Allah, ni'mar rakib, rakibta, ya Hasan. Kendaraan yang paling mulia dan agung adalah yang kau naiki, Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Dan yang paling mulia, paling baik, wa ni'mar rakib, beliaulah Sayyidina Hasan yang menaiki itu yang mulia. Disebutkan oleh Rasulullah bagaimana kemuliaannya, keagungannya. Sayyidina Bilal tidak dapat menolak. Angkat tangan dan menuruti perintahnya. Naik Bilal ke tempat yang biasa untuk azan. Sewaktu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempar kota Madinah. Ini azan yang dulu kita dengar sewaktu Rasulullah hidup. Apakah Rasulullah bangkit lagi?
Gempa kota Madinah. Teringat Habibuna Muhammad. Saling bertanya, saling rindu, saling menangis mengingat Nabi Muhammad. Diteruskan oleh sahabat bilang, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah keempat lagi. Begitu Sayyidah Bilal mengatakan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggak kuat sahabat bilang. Cinta yang sangat dahsyat didapati dari anak didik Nabi Muhammad. Kunci keberhasilan, kunci kesolehan, kunci keperjuangan, kunci ibadah, kunci ridha Allah. Kalau betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada di dunia ini seseorang mencintai nabinya seperti sahabat mencintai Rasulullah. Lihat sejarahnya. Ini Pak. Kenapa kita adakan peringatan Maulid Nabi? Kenapa kita adakan haul? Semua itu menyadarkan kita. Kita yang masih hidup. Kita yang masih punya waktu. Maukah berubah atau tidak? Maukah mempersiapkan diri untuk besok atau tidak? Ataukah kita lalai, silo dengan dunia, akhirnya terbawa arus naudzubillah min dzalik. Sengsara besok di akhirat. Terpleset di dunia, berarti terpleset besok di akhirat. Tolong. Jadikan satu ibrah, pelajaran buat diri kita semua. Kuburan kita kira-kira bagaimana? Besok di mahsyar kira-kira di mana? Tidak ada jalan. Kecuali kembali kepada Allah lewat Rasulullah. Dan tidak ada jalan dekat kepada Rasulullah kecuali lewat kekasih-kekasih Allah, para waliullah. Man la taqarrab ila ahlil ma'rifah ma qarab, kata Habib Ali. Nah, mau dekat dengan para wali-wali, jangan harapkan bisa dekat kepada Habibuna Muhammad. Tidak dekat dengan Nabi Muhammad, jangan harapkan bisa dekat kepada Allah. Tekadkan bulat, aku tidak akan dekat kecuali dekat kepada Habibuna Muhammad dan orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad. Tidak akan hadir majelis kecuali majelis di mana di situ diungkap sejarah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad, dan apa yang dilakukan oleh mereka pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Jadi doktrin dalam hati kita. Godaan banyak, kerayuan banyak, fitnahan banyak di sana sini. Sudah cukup. Alhamdulillah saya senang kalau majlis itu yang banyak adalah anak-anak muda. Bangga. Incaran orang-orang kafir, incaran orang-orang luar, anak-anak muda. Kalau sudah mudanya bejat, maka tuanya pasti bejat. Kalau mudanya baik, soleh, senang majelis, senang maulid, senang para wali, insya Allah besok masa tuanya akan jadi wali Allah. Amin. Jangan kecil hati. Jangan bilang gak ada potongan, gak pantas, gak ini. Tidak. Wali itu bukan dengan potongannya. Mungkin dia pakaiannya pakai cobang camping, tapi di sisi Allah sangat tinggi. Banyak sekali cerita dari para wali, di mana wali itu yang mastur, yang tertutup jauh lebih banyak daripada yang masyhur. Yang kelihatan sekarang kita di dunia aja cari yang rumit, repot, sulit. Tapi tidak sedikit mereka para wali-wali yang mastur, yang suka bangun malam, yang suka dekat kepada Allah, yang selalu bermunajat. Itu para wali tidak dikenal, tidak kelihatan keramatnya, tidak kelihatan bajunya, tidak kelihatan potongannya, tidak. Tapi di sisi Allah sangat tinggi. Tidak lain karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Berusaha sedapat mungkin. Kalian beruntung kalau masih mendapatkan hidayah dari Allah. Senang majelis-majelis semacam ini. Senang majelis maulid, majelis burdah, majelis salawat, majelis zikir, majelis apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah lewat Habibuna Muhammad. Semua pintu tertutup untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali pintu Habibuna Muhammad. Lihat Imam Busiri.
bukan di zamannya Nabi. Bagaimana kedekatannya dengan Habibuna Muhammad? Ini ditulisnya burdah itu, burdah ditulis bukan berdasarkan hanya ilmu. Ilmu dikuasai, betul, begitu indahnya, begitu baiknya. Tapi ingat, tulisan itu adalah dafi'il hub, karena faktor cinta kepada Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad ada di hadapannya, sehingga pernah berhenti dalam menulisnya. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Berhenti meneruskan apa ini? Baru setengah bait. Malamnya bertemu Habibuna Muhammad. Langsung datang Rasulullah. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kontak batin terus dengan Nabi Muhammad. Syauqi Amir Syu'ara. Dibilang Amir Syu'ara, Syauqi yang ada di Mesir. Di Qahirah sana. Ditanya. Dia juga bikin namanya Nahjul Burdah. Biasa bait-bait syairnya itu dinyanyikan oleh Ummu Kulsum. Ila arafatillah. Banyak sekali. Ditanya, ya Amir Syu'ara, apa perbedaannya antara burdah yang ditulis oleh Imam Busiri dengan Nahjul Burdah yang kau tulis? Beliau mengatakan, yang aku tulis dari Nahjul Burdah itulah adalah pulpenku dan ilmuku. Imam Busiri menulis bukan dengan pulpennya saja dan ilmunya, tapi cintanya yang sangat dalam kepada Habibuna Muhammad. Kontak terus. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Siapa saja manusianya, Nabi akan terus berhubungan dengan kita. Dengan cintanya kita itu akhirnya salawat kita terus mudah. Senang. Berapa keutamaan salawat disampaikan oleh malaikat. Sewaktu menyampaikan kita bahwa kita salawat, disebutkan nama kita di depannya Rasulullah. Di depannya Rasulullah. Fulan bersalawat kepadamu. Bahkan maaf, bukan fulan saja. Fulan bin fulan. Kamu dan ayahmu disebutkan namanya di depan Rasulullah. Kita dengan salawat menjadi anak yang berbakti. Berbakti kepada orang tua. Karena nama orang tua kita disebutkan namanya di hadapan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi di akhir zaman ini, kita cari panutan, kita cari guru yang benar, kita guru yang soleh, guru yang menyampaikan, kita cari repot, salawat yang banyak. Niscaya guru kita adalah Habibuna Muhammad. Kontak batin. Pegang tasbih kita. Usahakan. Kalau bisa, minimal 350 kau baca setiap hari, insya Allah digolongkan minal mukthirin, termasuk orang yang banyak bersalawat. Minimalnya segitu. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Terbayang apa? Besok, Pak. Besok. Waktu kita di mahsyar nanti, kita akan berada di mahsyar. Kita pasti akan meninggal, masuk ke liang kubur, terus dibangkitkan di mahsyar. Sedikit lagi. Yang ini ada satu penutup faedah bagaimana majelis ini bisa menggugat kita. Insya Allah yang asalnya malas salawat tambah banyak salawat. Yang asalnya malas tahajud tambah ingin terus mau tahajud. Yang asalnya kikir bakhil untuk sedekah, kita tingkatkan sedekah kita.
salat ba'diyahnya, qobliyahnya, apa saja yang datang dari Nabi Muhammad, aku akan ikuti dari mulai aku bangun tidur sampai aku akan tidur lagi. Disitulah insya Allah kita tergolong sebagai hamba Allah yang soleh, menjadi waliullah sekalipun orang lain tidak ada yang tahu, bahkan sekalipun diri kita tidak tahu. Yang penting besok di akhirat tahu-tahu nama kita tergolong termasuk hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ingat, besok di mahsyar, saya, bapak, saudara, semua ibu, semuanya akan ada kumpul di sana. Dari awal manusia sampai akhir manusia. Di situ saat yang sangat dahsyat. Kita ada di tengah situ. Semuanya menjerit, semuanya ketakutan. Ketemu orang tua kita, bukan pelukan. Orang tua lari dari kita dan kita lari dari orang tua kita. Ketemu teman kita, kita lari dari teman kita lari dari kita. Suami lari dari istri, dan istri lari. Semuanya tahu bahwa akan dipersidangkan di hadapan Allah. Semuanya merasa dulu sewaktu di dunia kurang beres. Orang tua merasa tidak mendidik anaknya dengan benar. Anak merasa dulu tidak bakti dengan benar terhadap orang tuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Dahsyat. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan menyelamatkan diri? Kemana? Siapa yang mau bantu? Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bisa menolong. Semuanya angkat tangan kecuali satu. Manusia ini yang sayang dulu di dunia. Ternyata bukan hanya di dunia. Bukan hanya menghabiskan waktunya untuk keselamatan kita. Agar kita berada di agama Allah. Agar kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Bukan saja di dunia. Sampai di akhirat. Nabi peduli kepada kita untuk keselamatan kita. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Hanya beliau yang diizinkan. Hanya beliau yang dipersilahkan. Hanya beliau yang menghadap kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masihkah ada orang lain di dunia ini selain Nabi Muhammad? Ya Allah. Lihat kasih sayangnya Nabi Muhammad. Tengah malam menangis. Memikirkan umatnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Kita yang berbuat dosa. Kita yang akan disiksa. Kita yang akan dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak menangis. Nabi Muhammad menangisi untuk kita. Berapa banyak hadis semacam ini. Di mahsyar Nabi yang akan sujud. Satu manusia ini lainnya nggak ada. Lainnya tidak mendapatkan izin. Lainnya takut. Nabi sengaja menyimpan ini doa. Diberi oleh Allah. Doanya akan dikabulkan. Disimpan untuk besok di mahsyar. Di mahsyarlah ini Nabi meminta kepada Allah. Sujud. 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 Minta. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Yang akhirnya Allah katakan. Irfa'arasak. Irfa'arasak. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Saltu'to. Minta apa saja aku akan beri. Wasfa'tu syafa'. Berikan bantuan. Berikan syafaat. Ya Rabb, semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah. Untuk apa syafaat Nabi Muhammad? Untuk apa syafaat Nabi Muhammad? Dosa-dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa kecil? Bukan. Dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dosa besar yang sebetulnya adab, siksa, lempar ke neraka. Maka Rasulullah mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku buat mereka yang berlumuran dosa besar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tinggal satu, jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai tidak mengenal Nabi Muhammad. Berapa banyak peduli besok Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau kita ketemu dengan Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, sudahlah, berarti surga tempat kita. Selamat dari azab Allah.
Banyak hadis-hadis menerangkan kasih sayang Nabi Muhammad. Bukan di dunia, sampai besok di akhirat. Betul-betul rahmatan lil. Tolong, jangan sia-siakan ini majelis. Sekalipun sekelumit-sekelumit dari sejarah mereka, tapi sedikit banyak menggugat. Sayangi diri kita, sayangi diri kita, sayangi diri kita. Tiru jejaknya orang soleh, tiru daripada jejaknya mereka yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada mendapatkan ridho Allah kecuali mengikuti sunnah Habibuna Muhammad. Habib Ali yang kita saksikan min ahlil khair, yakinlah tidak menjadi ahlil khair karena kecuali telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Begitulah kita. Tekad bulat. Aku akan berubah. Mulai malam ini, aku akan meningkatkan sunnah-sunnahku. Setuju? 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 Ada satu pintu yang cukup mudah. Dari pesan Nabi. Dari amaliyah Nabi. Sedikit-sedikit kita ikuti. Apa itu? Mari kita tekad bulat mulai malam ini. Aku tidak akan sholat 5 waktu kecuali berjamaah. Kecuali berjamaah. Kalau pahalanya sudah jelas 27 kali lipat akan memberatkan besok amal ibadah kita. Termasuk insya Allah taqulat mawa. Juga sebagai ittiba mengikuti sunnah Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Di kotanya sholat jamaah. Sedang pergi tetap sholat jamaah. Sedang perang jihad. Kafir di depannya. Sebagian sahabat sholat. Sebagian menghadapinya. Sholatnya berjamaah. Sakit Nabi yuhada bainatnain, dibawa oleh 2 orang Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali, membawanya ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita cinta Nabi, ikuti jejak Nabi, buktikan cinta kita kepada Nabi. Tekad bulat, mulai malam ini tidak akan sholat fardu 5 waktu kecuali berjamaah. Setuju? Setuju? Betul setuju? Jawaban belakang ada. Setuju atau tidak? Setuju? Betul? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ingat ya, depan kita, di atas kita ada malaikat keliling. Ini majelis yang dicari oleh malaikat. Lainnya sedang ghafil, lainnya sedang lalai, lainnya sedang sibuk dunia, lainnya sedang dengan televisinya. Kita sedang berada dalam dzikir. Kita raudhah min riyadil jannah, di atas kita para malaikat. Tekad bulat insya Allah, saya dan keluarga saya tidak akan sholat fardu 5 waktu kecuali berjamaah. Setuju? 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 Janji? 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 Ya, banyak kecil. Belakang? Mau? Setuju? Janji? Ibu-ibu janji? Janji? Saya ngajak baik apa tidak ini? Ini baik apa tidak? Sadar ini baik apa tidak? Ini sunnah Rasul apa tidak? Janji? Janji? Sumpah? Kelihatannya berat ini. Wallahu a'lam. Yang jelas saya sudah mengajak. Tolong Pak. Ya. Mau di masjid, alhamdulillah, di rumah nggak masalah. Bangun malam, sholat subuh, bangunkan istri kita, bangunkan anak kita. Kalau perlu ditunggu, saya nggak mau sholat, kecuali anak kita sudah di belakang kita. Mau sholatnya, tolong sayangi diri kita, sayangi diri kita. Jadikan majelis ini jangan cuma surah, kita ingin ma'nan wa surah, ma'nan. Buktikan, amalkan, praktekkan, bukan sekedar hadir, tidak ada perubahan. Naudzubillah, umur kita jalan terus. Kita hadir dan tekad bulat, insya Allah menambah cinta kita untuk mengikuti jejak Habibuna Muhammad. Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah menurunkan hidayah kita. Semoga Allah merubah keadaan kita. Tambah hari tambah dekat kepada Allah. Tambah hari tambah mencintai Rasulullah. Tambah hari tambah dekat kepada para waliullah. Nas'aluka ya Allah
نسألك يا رحمن نسألك يا رحيم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين اجعلنا من الفائزين اجعلنا من المفلحين اجعلنا من خيار أمة حبيبك محمد. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Penuhilah hati kami ya Allah, kecintaan yang sangat dalam kepada Habibuna Muhammad. Ya Allah, godaan di sana sini ya Allah, jadikan panutan kita Habibuna Muhammad, imam kita Habibuna Muhammad, idola kita Habibuna Muhammad. Tidak akan mengikuti kecuali jejak Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Muliakan kami dapat bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat ya Allah. Ijma'na bihabibina Muhammad bihaqqi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Dan Nabi Muhammad senyum kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad ridho kepada kami ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kelihatannya sebagai umat Nabi Muhammad, tahu-tahu besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Sisa umur ini ya Allah, sisa umur ini ya Allah, sisa umur ini ya Allah, bantulah kami agar kami tidak melakukan kecuali sunnah Nabi Muhammad, kecuali jejak Nabi Muhammad, kecuali perjuangan Nabi Muhammad, kecuali akhlak Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, bihaqqi Muhammad ya Allah. Iqbal du'ana wa'atina ma sa'alna ya Allah. Kami dan kedua orang tua kami ya Allah, kami dan anak cucu kami ya Allah, semuanya besok di bawah bendera Nabi Muhammad, minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad, melewati sirat di belakang Nabi Muhammad, dan suatu di sidang datang Nabi Muhammad mendapatkan syafaat